Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari-hari Ramadan kita telah memasuki hari ke-17 Ramadan. Tanggal 17 Ramadan ini pada umumnya kaum muslimin memperingati hari yang sangat penting, yaitu hari turunnya Al-Quran pertama kali. Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai penjelas bagi petunjuk tersebut, dan sebagai Al-Furqan, itu diyakini oleh sebagian besar kaum muslimin turun pada tanggal 17 Ramadan tahun 13 sebelum Rasulullah hijrah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebagaimana biasanya umat Islam khususnya di negeri kita memperingati hari besar ini. Bahkan negara pun memperingatinya. Namun, apalah artinya kita memperingati turunnya Al-Quran, tetapi Al-Quran itu belum menjadi rujukan bagi kita dalam mencari solusi dari kehidupan kita dalam berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Karena Al-Quran itu kata Allah di dalam surat Al-Baqarah 186. Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan, bulan di mana Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk, penjelas bagi petunjuk itu, dan sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah. Ulama mufassir menafsirkan potongan ayat ini sebagai bahwa Al-Quran itu pertama diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia dalam mengatur kehidupannya. Bagaimana dia ingin sukses, bagaimana dia ingin meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian dijelaskan bagaimana petunjuk itu akan bisa dilaksanakan. Kemudian Al-Quran ini juga menjadi pembimbingnya dalam membedakan mana yang hak, mana yang batil. Setelah kita mencermati dari penafsiran ulama mufassir bahwa Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk, sebagai penjelas bagi petunjuk, yang ditafsirkan dengan bahwa bimbingan bagi manusia dalam meraih kesuksesan dan kebahagiaannya di dunia maupun di akhirat. Kemudian sebagai bimbingan bagi mereka ketika melihat, menilai mana yang hak, mana yang batil. Maka kenapa kita tidak memikirkan bagaimana cara membumikan Al-Quran itu hingga benar-benar bisa menjadi petunjuk dan menjadi Al-Furqan? Untuk ini kita tidak boleh memakai akal atau nafsu kita saja, karena semata-mata harusnya kita berteladan kepada Rasulullah SAW, bagaimana beliau menerapkan dan membumikan Al-Quran. Para sahabat, para khalifah, bahkan sampai 13 abad, mereka menunjukkan bagaimana ketika Al-Quran itu dibumikan dalam suatu entitas masyarakat, suatu entitas negara, maka kesejahteraan itu akan lahir bagi seluruh masyarakat, apapun agamanya, apapun bangsanya. Inilah ketika kita ingin membumikan Al-Quran, maka tidak bisa tidak kita membutuhkan institusi politik yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu khilafah Islam. Dan lebih dari itu, inilah janji Allah bahwa di akhir zaman nanti akan ada kekhilafaan kedua yang tegaknya mengikuti metode Rasulullah ketika beliau menegakkannya. Karena itu, dengan memperingati nuzul Quran ini, marilah kita ambil hikmah pentingnya, yaitu Al-Quran tidak akan bisa menjadi rujukan. Al-Quran itu tidak akan bisa dibumikan dalam suatu masyarakat, dalam suatu entitas masyarakat,
kecuali dengan sistem yang kredibel itu. Sistem yang kredibel untuk itu adalah khilafah Islamiyah ala minhaji nubuwah. Selamat memetik hikmah penting dari memperingati nuzul Quran 17 Ramadan kepada seluruh kaum muslimin di Sumatera Selatan. Dari kami Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia Sumatera